Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abah Muhammad Hakim Bawazir selaku guru besar kita yang senantiasa kita tunggu petuah dan bimbingannya. Yang kami hormati kepada Ketua SSDG Korwil Ngapak Raya, yakni Bapak Amir Soleh. Yang kami hormati Pembina Korwil Ngapak Raya Bapak Johan Hadi Saputra. Yang kami hormati pula kepada Bapak Suwanto selaku tuan rumah yang telah menyediakan tempat dan segala fasilitasnya kepada kita semua. Yang utama dan paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan nafas dan segala nikmat, baik nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama Abah tentunya dalam acara pengesahan SSDG Korwil Ngapak Raya, yakni di rumah Bapak Suwanto yang beralamat di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah adalah suri toladan kita sebagai uswatun hasanah, Nabi yang membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah, yang mana kita semua tentunya mengharapkan syafaat dari beliau, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudara SDG yang berbahagia, perkenankan kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada malam hari ini. Untuk yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dan ucapan selamat datang dari Ketua SSDG Korwil Ngapak Raya, yang ketiga adalah sambutan dan tausiah oleh guru kita Abah Muhammad Hakim Bawazir. Acara yang keempat adalah sambutan dari pembina SSDG Korwil Ngapak Raya. Kemudian acara yang kelima adalah pemotongan tumpeng. Kemudian acara yang keenam penandatanganan struktur organisasi. Kemudian adalah selanjutnya sesi tanya jawab, doa dan penutup. Baik, untuk itu biar tidak terlalu malam, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengijak acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua SSDG Korwil Ngapak Raya. Kepada beliau Bapak Amir Soleh kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Qul rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita Abah Hakim Bawasir beserta kru. Yang terhormat Bapak Suwanto selaku tuan rumah. Yang terhormat para ketua Korwil, baik dari Korwil Jogja atau Korwil Jakarta atau Solo. Dan yang terhormat para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tak lupa pula rekan-rekan pengurus dari Korwil Ngapak Raya beserta anggota yang saya banggakan. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya pada kita semua, pada sehingga hari ini kita bisa berkumpul dan berwajah bersama dalam acara pengesahan Korwil Ngapak Raya sekaligus liputan di Gunung Slamet. Tak lupa pula senantiasa rahmat dan salam kita berikan pada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan kelak syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat guru kita Abah Hakim Bawasir beserta kru. Terima kasih telah hadir di base camp kami, di base camp Korwil Ngapak Raya. Dan saya ucapkan juga terima kasih dan selamat datang untuk korwil-korwil dari daerah lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu persatu. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih pula pada Bapak Suwanto selaku tuan rumah yang telah menyediakan tempat dan waktunya untuk acara pengesahan Korwil Ngapak Raya ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus Korwil Ngapak Raya dan anggota yang telah menyumbangsihkan baik moral maupun materi. Mudah-mudahan apa yang saudara-saudara lakukan akan mendapatkan kebaikan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya akan mengulas sedikit perjalanan dari Korwil Ngapak Raya. Jadi dari awal bagaimana bisa terbentuknya Korwil Ngapak Raya ini. Yang pertama, Korwil Ngapak Raya ini tercetus dari pertama adanya liputan yang berlokasikan di Gunung Serandil waktu itu, kalau nggak salah bulan November. Pada waktu itu untuk Ngapak Raya ini khususnya daerah Ngapak itu belum ada korwil, baru ada fan atau dari fan-fan daerah atau dari korwil yang lain. Maka dari itu kita bersama fan yang lain ingin membentuk suatu korwil sebagai kepanjangan tangan dari SDG pusat gitu. Dari kepanjangan tangan dari siarnya guru kita Abah Hakim Bawasir. Mudah-mudahan dengan kita membentuk Korwil Ngapak Raya ini bisa nantinya membantu perjuangan guru kita Abah Hakim untuk bersiar.
Dan alhamdulillah mulai bulan Desember kemarin kita mengadakan kopdar yang pertama kali. Bulan Desember kita mulai mengadakan kopdar yang pertama kali, sekaligus kita membentuk suatu organisasi dan menyusun struktur organisasi. Dan perlu ketahui bahwa Korwil Ngapak Raya ini sampai saat ini udah mencapai jumlah anggota kurang lebih dari 85 anggota. Meliputi dari beberapa daerah. Kalau untuk saat ini mungkin bisa dari 8 kabupaten. Dari Tegal, Bumi Ayu, Brebes, terus Pekalongan ada juga, terus Pemalang, terus dari Kebumen, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Jadi kita membawai beberapa daerah untuk Ngapak Raya. Alhamdulillah ini sudah terbentuk, yang sebentar lagi insya Allah nanti akan disahkan oleh guru kita Abah Hakim Bawasir. Dan mudah-mudahan dengan adanya Korwil Ngapak Raya itu nanti bisa menjadi wadah silaturahmi kita dan perpanjangan tangan kita untuk syiarnya guru kita Abah Hakim Bawasir, dan menjadikan pribadi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selain dari itu juga saya khususnya Korwil Ngapak ini juga mempunyai simbol atau logo yang berbentuk gunungan wayang. Gunungan wayang. Simbol atau logo yang berbentuk gunungan wayang. Yang di sini gunungan wayang itu mempunyai filosofi atau arti, mungkin agak sedikit panjang saya bacakan. Dari arti dari filosofi gunungan wayang ini, gunungan wayang, gunung yang digunakan dalam wayang kulit memiliki bentuk khas, yaitu lancip ke atas. Hal ini melambangkan kehidupan manusia, yaitu semakin tinggi ilmu dan tua usia, manusia harus semakin mengerucut atau golong gilik, manunggaling jiwa, rasa, cipta, karsa, dan karya dalam kehidupan. Orang tersebut semakin dekat dengan Sang Pencipta. Rumah joglo atau gapura yang menjadikan lambang suatu rumah atau negara yang berisi kehidupan aman, tentrem, dan bahagia. Pohon besar di gunungan yang menjulang ke atas dan menjalar ke seluruh badan gunungan mengandung makna segala budidaya dan perilaku manusia harus tumbuh dan bergerak maju atau dinamis, sehingga memberikan manfaat dan warna kepada dunia serta alam semesta. Pohon tersebut juga memiliki makna Tuhan mengayomi dan melindungi manusia yang hidup di dunia. Gagang gunungan menggambarkan bahwa hidup harus memiliki pegangan atau prinsip keimanan yang kuat sehingga tidak mudah goyah akan terpaan hal-hal buruk yang menghadang, dan pegangan itu ditancapkan ke dalam hati dan pikiran umat manusia agar menjadi kuat untuk menuju Sang Khalik. Secara umum filosofi wayang logo SSDG Ngapak Raya bahwasanya SDG merupakan wadah atau rumah yang menaungi umat yang memberikan pembelajaran tentang jalan tauhid dan keimanan, sehingga umat bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir kelak. Itulah filosofi dari gunungan wayang yang ada dalam logo Korwil Ngapak Raya. Di samping itu juga Korwil Ngapak Raya mempunyai moto. Moto di Korwil Ngapak Raya yang berbunyi Selaman Slumun Selamat. Selaman Slumun Selamat. Dan Selaman Slumun Selamat itu di sini diartikan salah satu moto orang Jawa, yaitu hidup
itu jangan terlalu menggembar-gemborkan diri tahu-tahu selamat aja. Tapi bukan berarti tanpa usaha. Orang tidak perlu tahu kalau kita ibadah dan usahanya ajek atau konsisten. Dan juga tidak mudah mengeluh atas sesuatu, tidak mudah putus asa, tidak mudah kaget atas sesuatu, dan tidak mudah sedih, dan tidak mudah gembira atas sesuatu. Hidupnya kelihatannya lempeng, adem, ayem aja, hidupnya seperti nggak ada kesusahan sama sekali. Suluman atau selaman dari nama Nabi Sulaiman alaihissalam, yang berarti mencontoh Nabi Sulaiman alaihissalam. Walau kaya dan banyak kelebihan, tapi tetap saleh, dekat dengan Tuhan. Sulumun diambil dari salamun ala mursalin, yang berarti salam sejahtera atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selamat dari Alaihi Wasallam, yang berarti yang maha pemberi selamat, dan akhirnya sampai selamat menghadap Tuhan. Itulah filosofi dari gunungan wayang yang ada pada Korwil Ngapak Raya, dan moto Selaman Sulumun Selamat yang ada pada Korwil Ngapak Raya. Mudah-mudahan dengan logo dan moto tersebut akan menjadikan pribadi kita yang lebih baik untuk di masa depan, dan menjadikan ibadah kita semakin istiqomah. Amin Allahumma amin. Mungkin dari saya cukup sekian kata-kata saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga atas nama Korwil Ngapak Raya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyediaan tempat atau hidangan yang ala kadarnya, karena kami juga masih tahap belajar, dan kami besar harapan mohon pada guru kita Abah Hakim Bawasir, mohon bimbingannya agar kita tetap istiqomah dan tetap selalu menjaga iman, ilmu, dan amal kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Amir selaku Ketua SSDG Korwil Ngapak Raya. Saudaraku SDG yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginjak acara yang kedua adalah sambutan dan tausiah. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh guru besar kita, yakni Abah Muhammad Hakim Bawasir. Dengan segala hormat, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju tempat ini dalam rangka silaturahmi dan juga dalam rangka kita ta'aruf, mengenal satu dengan yang lain. Yang tidak kalah penting, kita ada satu misi, satu tema, yaitu pengesahan SSD, pengesahan struktural SSDG Korwil Ngapak Raya. Yang syukur alhamdulillah dalam waktu singkat Korwil Ngapak Raya telah terbentuk. Hitungannya itu kurang lebih 3 bulan. Ada korwil lain harus menunggu 2 tahun untuk disahkan. Contohnya korwil Cianjur, dia sampai ngeluh, "Bah, saya udah 2 tahun ini ngajukan untuk disahkan, tapi belum disah-sahkan." Tapi alhamdulillah bulan kemarin kita sudah mensahkan korwil Cianjur dan Sukabumi. Syukur alhamdulillah, itu semua nggak lepas dari kuasanya Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang makanya nanti insya Allah setelah korwil ini disahkan secara meyakinkan, ya, mudah-mudahan dapat menjadi mata rantai pergerakan syiar dalam gelap dalam rangka untuk membentuk kepribadian muslim yang kuat akan iman, ilmu, dan amal. Karena setiap pergerakan itu harus memiliki misi dan visi, visi dan misi. Tak lupa pula sholawat teriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita, uswatun hasanah, yang mudah-mudahan dengan sholawat yang selalu kita kirimkan kepada beliau membuat kita semua betul-betul memanfaatkan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wariskan kepada kita semua berupa Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain keutamaan-keutamaan lain bagi kita yang senantiasa mengirimkan selawat kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puncaknya ketika kita berhadapan dengan Allah, mudah-mudahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatul uzmah kepada kita sebagai bentuk upaya pertolongan dari dosa-dosa yang telah kita kerjakan selama hidup di alam dunia. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sempat kaget juga ketika saya tanya sama calon ketua Ngapak Raya, masih calon dia, belum ketua karena belum ditandatanganin. Saya tanya berapa jumlah anggota Korwil Ngapak Raya, yang sudah terdaftar itu lebih dari 80 orang. Saya bilang Masya Allah, cepat bener ini. Ya, dalam waktu 3 bulan sampai sebanyak itu yang mendaftarkan diri bergabung di Korwil Ngapak Raya. Namun yang perlu kita perhatikan, SDG itu atau antar korwil itu bukan mereka berlomba-lomba dalam banyaknya jumlah anggota. Iya. Makin banyak makin bagus, tidak. Tetapi yang menjadi penilaian dan standar syiar dalam gelap adalah kualitas dari sebuah korwil. Buat apa ketika korwil memiliki anggota banyak tetapi minim kegiatan-kegiatan keislaman, kegiatan-kegiatan sosial? Karena SDG itu tidak hanya
berkutat kepada kegiatan-kegiatan liputan. Ya, ada 3 pilar dari SDG itu. Yang pertama dari segi keagamaan, ini kita tuangkan dalam bentuk tayangan liputan ataupun tausiah, sharing, dialog tentang keagamaan dalam rangka penebalan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, ada pilar yang namanya sosial. SDG juga nanti insya Allah akan berperan dari segi sosial, karena agama kita dibangun bukan saja menjaga hubungan antara hamba kepada Khalik, tetapi juga sesama antar manusia. Itulah juga yang menjadi pilar SDG. Bagaimana SDG mampu untuk menjaga hubungan antar manusia dari kegiatan-kegiatan sosial yang nanti kita akan bangun. Seperti contoh misalnya ada santunan anak yatim yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ada kegiatan sunat massal. Ada juga sumbangan-sumbangan ketika satu daerah tertimpa satu bencana ataupun musibah. Ini pun menjadi pilar dari perjuangan SDG. Dan yang ketiga adalah membentuk perekonomian umat, UMKM terutama yang akan kita kembangkan nantinya. Jadi sedikit banyaknya 3 pilar yang insya Allah akan dibangun oleh syiar dalam gelap. Dan harapan saya Korwil bersama SDG Pusat saling bahu-membahu dalam rangka mewujudkan ketiga pilar tersebut, sehingga SDG dikenal bukan sebuah pergerakan yang kerjaannya masuk keluar masuk hutan, gunung, tempat-tempat angker. Tidak dikenal sebagai itu, tetapi betul-betul dikenal bagaimana kita membentuk, menjaga ketauhidan kita kepada Allah dengan cara edukasi seperti tadi, dan juga menjaga hubungan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas, itu pilarnya. Makanya langkah pertama yang harus diperhatikan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung dengan SDG adalah motivasi. Ya, dan saya yakin anggota Korwil Ngapak Raya ini motivasinya berbagai macam. Enggak semuanya untuk dalam rangka mendukung syiar dalam gelap. Ada juga dia masuk gabung ke SDG dalam rangka belajar ilmu mediumisasi. Dan itu nggak sedikit yang terjadi di Korwil-Korwil lain. Masuk ke SDG, mudah-mudahan diajarin ilmu mediumisasi. Saya bilang nggak ada itu. SDG nggak ngajarin cara-cara atau teknik-teknik mediumisasi. Karena pergerakan SDG itu mengacu kepada visi dan misi. Makanya visi dan misi ini harus dihafal, harus difahami, agar kita tahu arah dan tujuan syiar dalam gelap. Syiar dalam gelap memiliki visi, yaitu membentuk kepribadian muslim yang kuat akan iman, ilmu, dan amal. Membentuk keimanan dengan cara apa? Dengan memberikan pemahaman tentang peribadatan kepada Allah. Bagaimana Allah betul-betul kita jadikan sebagai Tuhan, jangan setengah Tuhan. Kadang umat Islam banyak menjadikan Allah sebagai setengah Tuhan. Kalau Allah kita jadikan sebagai Tuhan, maka jadikanlah Allah sebagai sandaran hidup kita, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Jangan berpaling dari jalan Allah. Iya. Ketika sholat nyembah Allah, tapi ketika mencari rizki, dia mintanya ke kuburan, mintanya ke goa, minta ke laut. Padahal semua rizki Allah yang kasih. Ketika minta keselamatan, mintanya ke laut, minta ke curug, minta ke batu. Padahal Allah pemilik segala keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Setengah-setengah kita beragama. Satu segi kita butuh pada Allah, satu segi kita butuh kepada makhluk.
Ketika kita tanya, kenapa ente nggak minta langsung kepada Allah? Kadang lama dikabulin nih. Allah yang disalahin. Seharusnya dia introspeksi diri, kenapa doa saya lama dikabul sama Allah? Apa yang salah terhadap diri saya? Bukan Allah yang disalahin. Tapi kalau melalui pancuran 7, cepat gitu. Terutama masalah jodoh. Ya kan tadi wawancara sama Kuncen begitu. Iya, jadi mereka minta kepada selain Allah. Padahal jodoh Allah yang tentukan, Allah yang pilih dan Allah yang resmikan itu. Tapi masih minta kepada selain Allah. Dan ini yang mengkerdilkan keimanan kita. Ketika kita minta kepada Allah, dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Ternyata Allah masih tahan karena Allah masih melihat kesungguhan kita seperti apa. Kitanya nggak sabar. Pergilah ke Gunung Serandil. Ternyata cepat 1 bulan toko laris manis sehingga keuntungan melimpah. Apa yang terjadi kepada orang tua itu? Dia akan lebih percaya kepada Serandil daripada kepada Allah. Mengkerdilkan keimanan, dan itu salah satu talbis atau tipu daya syaitan terhadap kita. Jadi ketika kita minta kepada selain Allah, setan itu akan berjuang mati-matian untuk dapat mewujudkannya. Karena ketika dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan, maka keimanan kepada Allah akan semakin tipis. Buat apa saya sholat sehari 5 waktu, rezekinya segini-gini aja. Lu tetangga yang nggak pernah sholat, dagangnya lancar, tiap bulan beli motor walaupun kredit, kelihatan padahal dia nggak sholat. Itu godaan yang paling besar tuh di situ. Mulai setan tuh bisik-bisik, udah makanya jangan sholat, percuma ente sholat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ladang-ladang yang akan dimasuki oleh syiar dalam gelap. Bagaimana kita menjadi seorang hamba Allah yang betul-betul menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung. Jangan menggantungkan kepada selain Allah. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Harapan kita hanya kepada Allah. Walaupun jawabannya lama, tapi tetap kita berharap kepada Allah. Coba kita lihat sejarah perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menanamkan tauhid kepada masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Rasul itu pribadi yang takwa, pribadi yang dikenal al-amin, dapat dipercaya. Semua orang paham kepada kepribadian Nabi. Semua orang kenal akan ketulusan, akan kepercayaan amanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap ketika Nabi berdakwah tauhid, penuh rintangan, penuh ujian, cobaan. Bukan sekedar lisan yang Nabi rasakan, cacian, hinaan, bukan sekedar itu. Tetapi siksaan, baik secara mental maupun secara fisik, yang pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diancam satu pembunuhan. Makanya Nabi hijrah ke kota Madinah. Karena apa? Nabi mau dibunuh. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah pada waktu itu. Segitu Rasul, manusia yang sangat dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tetap harus melalui perjalanan sunatullah yang harus dijalani. Apalagi kita sholat kadang enggak, doa minta cepat-cepat dikabul. Nabi itu begitu sabar ketika berdakwah Islam. Segitu manusia yang paling disayangi sama Allah. Kita boro-boro dekat sama Allah kalau butuhnya aja. Iya, kalau butuh kita sama Allah kita dekat. Contohnya coba ente kredit mobil atau kredit motor,
Apa suka lapor ketika kita beli motor, mulai kredit lapor nggak? Nggak ada yang lapor. Tapi begitu macet mau jatuh tempo, buru-buru kita lapor. Ya Allah, udah mau jatuh tempo ini, duit belum ada. Baru kita lapor sama Allah. Kemarin waktu ngambil, waktu beli, ente lapor nggak? Jadi pembangunan mental seperti ini yang sedikit demi sedikit akan kita coba kembangkan dan bimbing kepada anggota-anggota yang lain. Bagaimana kita sebagai hamba Allah betul-betul menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, tempat kita bergantung segala persoalan hidup. Hanya Allah tempat kita bergantung. Makanya motivasi sahabat-sahabat bergabung ke dalam wadah SDG itu yang harus dicermati. Makanya nanti ketika Korwil ini sudah berjalan, ada anggota baru atau dia mau menjadi fans saja, dia harus menulis motivasi gabung dengan SDG agar kita tahu. Dan ketika ada motivasi yang menyimpang, kita bisa ngasih tahu. Apa motivasi masuk SDG? Biar bisa belajar mediumisasi, kita kasih tahu. SDG nggak ngajarin. Kalau masih kekeh minta diajarin seperti itu, kita nggak bisa nerima. Seperti itu. Ya, nanti akan ada tujuan atau motivasi seseorang masuk atau gabung di Syiar Dalam Gelap atau SDG. Dan wadah ini lahir pun karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita sebagai hambanya untuk berdakwah, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan bimbingan kepada orang yang gak paham. Di dalam surah Al-Asr itu jelas Allah telah menerangkan kepada kita, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali bagi mereka yang beriman pada Allah, wa amilus solihat, dan senantiasa beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan mereka yang senantiasa nasihat menasehati tentang kesabaran dan juga kebenaran. Nasihat menasehati, ada dakwah di dalamnya. Dan dakwah itu akan semakin ringan ketika kita berada dalam satu kelompok. Sebagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaklah di antara kalian ada sekelompok orang, satu kelompok golongan, satu kelompok umat, yad'una ilal khair, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Perintah Allah agar ada di antara umat ini sekelompok yang senantiasa yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Makanya dakwah itu akan semakin mudah ketika kita gabung dalam satu kelompok dakwah yang memang didedikasikan dalam rangka syiar, dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu penilaian terhadap kelompok itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian semua adalah sebaik-baik kelompok yang telah dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian senantiasa mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, karena kalian senantiasa mencegah dari perbuatan munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummat, kalian sebaik-baik umat. Inilah yang menjadi acuan kita, yang mudah-mudahan lambat laun
sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dan seterusnya, betul-betul kita mampu untuk memenuhi seruan Allah, membangun sebuah kelompok yang memiliki karakter ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, senantiasa mengajak kepada kebaikan dan menolak kepada yang munkar. Itulah selayang pandang tentang SDG. Makanya dari sekarang mikir 1000 kali mau masuk SDG itu, mampu apa enggak ya, bisa apa enggak, terutama yang punya niat-niat nyimpang itu. Karena SDG ini punya rancangan masa pendek dan rencana masa panjang. Dan saya berharap Korwil Ngapak Raya ini pelan tapi pasti mulai membina, membangun kualitas-kualitas syiar bagi anggota-anggotanya. Siapa yang belum bisa belajar Al-Quran, nanti akan ada program belajar membaca Al-Quran secara online. Karena nggak mungkin dari Jakarta ngajar Iqra ke sini, jauh. Bisa sekarang dengan teknologi online. Atau dakwah-dakwah lain yang sifatnya bimbingan. Ya, jadi program-program SDG itu cukup banyak. Lambat laun insya Allah SSDG Korwil Ngapak Raya akan paham dan tahu apa itu SDG dan bagaimana pergerakan SDG. Ya, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua dan Allah selalu memberikan kemudahan di tiap kesulitan yang kita hadapi, dan mudah-mudahan Allah menempatkan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan anugerah cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang sedikit dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku SDG yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menginjak acara selanjutnya adalah sambutan dari pembina SSDG Korwil Ngapak Raya kepada beliau, Bapak Johan Hadi Saputra, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya, saya nggak biasa public speaking sebenarnya. Tapi gimana? Mungkin saya akan memperkenalkan diri saya aja. Kebetulan saya sendiri asalnya dari Cilacap, tepatnya di Majenang. Setelah lulus sekolah, saya hijrah ke Bekasi. Alhamdulillah setelah hijrah, saya dijajah sama Jepang selama 14 tahun. Mengabdi di Jepang. Jadi buruh pabrik lah di Bekasi. Akhirnya saya bertemulah dengan Pak Ustadz. Akhirnya saya bisa lepas dari jajahan Jepang. Alhamdulillah itu. Dan motivasi saya dulu gabung SDG, saya ingin belajar ilmu agama sebenarnya. Saya ini fakir ilmu. Motivasi saya pengen belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Dan pengalaman saya tergabung dalam SDG, alhamdulillah. Mungkin ini pengalaman ini belum nggak mungkin saya dapatkan ketika saya nggak tergabung dalam SDG. Contoh salah satunya bisa berkeliling ke Pulau Jawa dari ujung barat sampai ujung timur. Alhamdulillah saya selalu mengikuti.
Dan yang satu lagi yang paling sangat-sangat berkesan, saya bisa ke tanah suci. Itu. Mungkin dari segi ekonomi saya mampu, tapi kenapa dari dulu tuh nggak terpanggil gitu. Tapi setelah tergabung sama SDG, alhamdulillah terpanggil, langsung terpanggil sama Allah. Dan dipermudah segala jalan menuju ke sana. Itu aja sih, semoga menjadi motivasi buat SDG Ngapak Raya. Dan harapan saya SDG Ngapak Raya itu semakin kompak, solid, dan yang penting itu istiqomah. Istiqomah. Mungkin itu saya sambutan dari saya, nggak terlalu banyak, mohon maaf saya nggak biasa ngomong di umum seperti ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Pembina SDG Korwil Ngapak Raya, yaitu Pak Johan Hadi Saputra. Saudara SDG yang dirahmati Allah, acara berikutnya adalah pemotongan tumpeng secara simbolis oleh Abah Muhammad Hakim Bawasir dan diserahkan kepada Ketua Korwil Ngapak Raya Bapak Amir Soleh. Waktu dan kesempatan kami berikan. Siap ya? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya M. Hakim Bawasir selaku Ketua Pembina Syiar Dalam Gelap menyatakan bahwasanya struktural SSDG Korwil Ngapak Raya telah saya sahkan disahkan sebagai bagian dari tubuh Syiar Dalam Gelap. Alhamdulillah. Tangan. Terima kasih Abah dan Mas Amir. Untuk acara selanjutnya adalah penandatanganan struktur organisasi SSDG Korwil Ngapak Raya. Kepada beliau Bapak Abah Muhammad Hakim Bawasir, kami persilakan. Oke, sebelum saya tanda tanganin, saya mau absen dulu ini sekalian kenal sama anggota struktural. Yang pertama Ketua Amir Soleh sudah kenal, Wakil Ketua Ian Aka juga sudah kenal ya. Ada sekretaris yaitu Taufik Nur Cahya. Yang mana orang ini? Taufik. Pik. Oh begitu. Tadi ada ya hadir ya, alhamdulillah. Oke. Bendahara Bapak Sigit. Oke. Selanjutnya ada divisi dakwah Muhammad Irwan. Oh Pak Kiai, oke. Nanti pimpin doa ya, doa penutup nanti, oke? Doa makan. Alhamdulillah. Ada juga keamanan Lukman Haris. Wow, itu bener ini. Sudah teruji ini, sudah teruji. Cocok benar. Juga ada koordinator humas Jonathan. Mana Jonathan? Oh Alex. Oh Almawi Pri namanya. Anda tahunya Jonathan itu. Oke, humasnya. Dan terakhir bendahara 2 Adi Susanto. Absen. Oh istrinya hamil. Alhamdulillah. Oh ini ada. Kemudian ada sektor-sektor kabupaten lain ya. Ini ketua mungkin ya, Kabupaten Banjarnegara. Ini hadir nggak Edo Adiansa?
Yang mana Edo? Oke, alhamdulillah. Kemudian Kabupaten Purbalingga Wahyu. Oke, Purbalingga ente. Alhamdulillah. Banyumas Indra Sulistianto. Oh, register, bagian register ya. Tuan rumah soalnya ini ya, Banyumas. Kabupaten Cilacap Baktiar Saiful. Oh gitu. Jual duren. Dikirain mau bawa duren. Dan terakhir Kabupaten Kebumen Tegar. Hadir Tegar. Oh, hebat. Sip. Alhamdulillah. Ini anggota Korwil semuanya ya. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan lanjutkan penandatanganan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya simpel, bagaimana caranya kita bisa menjaga keimanan kita walaupun kita memang seperti saya sendiri, pribadi saya kurang begitu mendalami dengan sisi keagamaan, bagaimana caranya keimanan kita itu stabil, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, sulit untuk dijawab, sederhana sekali. Bagaimana cara kita untuk menjaga kestabilan iman? Padahal iman sendiri memiliki sifat yazid wa yankus. Iman itu memiliki karakter, memiliki sifat yazid wa yankus. Kadang naik, kadang turun. Dan itu hampir terjadi kepada semua orang, siapapun dia. Yazid wa yankus. Ada saatnya iman kita semangat, termotivasi, sholat betul-betul, wah rajin, belum ajannya udah sholat, saking rajinnya itu. Ya jangan seperti itu, nunggu ajan dulu ya, jangan mentang-mentang lagi rajin, belum ajan udah sholat duluan, nggak boleh gitu. Kadang seperti itu. Tapi kadang ada fasenya itu kita malas bener. Iya, malas bener. Padahal lagi nggak ada kerjaan, tapi untuk ngelakuin sholat itu malas. Lantas apa sih hal-hal yang perlu kita lakukan agar menjaga kestabilitas sholat kita, iman kita? Yang pertama adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Pertahankan itu. Itulah yang mendorong kita iman selalu stabil. Apa ibadah-ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk memupuk keimanan? Yang pertama, membaca Al-Quran. Dijadikan satu rutinitas kita itu, membaca Al-Quran. Tapi saya masih belum bisa membaca Al-Quran. Iqra aja baru Iqra 2. Baca terjemahannya kalau ente belum mampu. Tetapi ingat, tetap harus belajar membaca Al-Quran. Selain baginda Rasulullah SAW yang nanti akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah, selain Nabi adalah Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syifaan li ashabi. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran, baca oleh kalian semua Al-Quran. Fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syifaan, memberikan syafaat, li ashabi, kepada sahabatnya.
li ashabi, kepada sahabatnya. Artinya apa? Membaca Al-Quran jangan kalau nunggu waktu luang. Kalau ada acara tahlil baru kita baca Yasin. Kalau nggak ada undangan tahlil nggak dibaca tuh Yasin. Bagaimana Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita? Wong kita juga bacanya ya kadang baca kadang enggak, lihat situasi. Tetapi Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita ketika kita menjadikan Quran sebagai sahabat kita. Tahu kan makna sahabat itu apa? Salah satunya adalah orang terdekat kita. Di mana ada kita, di situ ada dia, itu sahabat. Kemana-mana selalu berdua, itu sahabat. Kadang kita nggak ketemu sehari dua hari, kangen rasanya pengen ketemu. Begitu juga Al-Quran. Ketika Al-Quran telah menjadi sahabat kita, sehari dua hari kita tidak membaca Al-Quran, merasa gersang ini hati, pengen kita baca. Itu langkah pertama ketika kita ingin menjaga kestabilan iman kita pada Allah. Selain itu, perbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik zikir pagi maupun zikir petang. Dan yang terakhir adalah sholat sunnah. Ini yang harus kita jaga. Insya Allah ketika ketiga hal ini senantiasa kita istiqamah, maka keimanan yang ada dalam diri kita pun akan stabil, bahkan tidak mustahil akan terus bertambah, sedikit demi sedikit bertambah. Jadi itu poin-poinnya, bagaimana cara kita menjaga kestabilan iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Haris izin menanyakan. Mohon maaf sebelumnya apabila pertanyaan saya ini agak kurang pas atau mungkin tidak kurang sopan atau gimana. Berani jujur adalah baik. Saya pertama tertarik dengan SDG adalah karena memang saya suka nonton yang barang yang klenik-klenik. Jujur Pak. Dari dunia itu juga nonton, saya cocok yang ini nih, yang saya tonton ini. Belum tahu ini apa siapa, tapi saya cocok daripada yang lain. Itu yang pertama. Kemudian tertarik memang sejarah. Saya tidak puas sejarah yang disampaikan oleh manusia. Jadi ini ada sejarah yang makhluk yang umurnya ribuan tahun. Walaupun memang kita tidak boleh percaya sepenuhnya, tapi ya memang itu ketertarikan saya di situ. Itu pertama itu. Kemudian niatan saya juga sama SDG ini memang saya yaitu yang Abah bilang tadi, pengen belajar ilmu ruqyah. Nah, jujur kalau memang itu udah salah. Karena apa motivasi saya? Ketika ada orang di sekitar kita itu kena kayak kerasukan seperti itu, saya tidak bisa apa-apa. Dan yang bisa mengobati nun sewunya orang yang nun sewu pakai kudu ngosok sembelih ayam ireng seperti itu. Jadi apakah karena kita memang nggak bisa ngobati itu kan akhirnya merasa salah, akhirnya orang percaya dengan sing nyembuhna itu. Lah yang mau saya tanyakan adalah solusinya bagaimana? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang jujur ternyata. Iya. Tapi bagus jujurnya itu, insya Allah membawa manfaat. Untuk program pengobatan SDG memang membuka seluas-luasnya bagi anggota yang ingin belajar ruqyah atau pengobatan ala sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masing-masing kita sebagai umat Islam tuh harus bisa ruqyah, harus bisa ruqyah. Kalau tidak kita gunakan kepada orang lain, minimal ruqyah terhadap diri sendiri, atau ruqyah terhadap keluarga atau orang-orang terdekat. Makanya pelatihan ruqyah
termasuk di dalam salah satu program divisi dakwah nantinya. Memilih anggota-anggota siapa saja yang mau mengikuti pelatihan pengobatan ruqyah. Nanti saya langsung yang akan mengajarkan teknik pengobatan ruqyah. Karena memang itu salah satu program, Pak ya. Tenang kan? Nah, tenang aja. Jarak nggak jadi masalah. Wong paling cuman berapa jam doang nyampe kan? Kalau yang kerja ikut orang ini yang susah, Pak. Iya. Makanya kita atur waktu dengan sebaik-baiknya nanti. Yang jelas memang salah satu program jangka pendek SDG adalah memberikan pelatihan pengobatan ruqyah. Yang nantinya program jangka panjang kita, tiap korwil akan memiliki para ahli pengobatan alternatif. Yang kita canangkan ada 7 cabang pengobatan alternatif. Yang pertama ruqyah, dilanjutkan dengan bekam, gurah, urut, fisioterapi, akupuntur, dan akupresur nanti. Ada 7 bidang. Program jangka panjang SDG, tiap korwil harus memiliki bengkel pengobatan alternatif jangka panjangnya nanti, yang akan dikelola oleh korwil dengan tenaga-tenaga pengobatan yang memang telah kami didik dan dipercaya untuk menangani pasien secara umum. Itu program jangka panjangnya itu. Makanya kalau mulai ditekuni dari sekarang, insya Allah hal itu bisa tercapai. Yang penting kita mulai bergerak, kita mulai berajal, kita mulai menekuni. Ada fasenya nanti kita dapat menguasai itu semua. Karena apa? Saya bisa seperti ini karena telah melalui proses perjalanan 22 tahun. Jadi kalau ada sahabat yang pengen seperti Abah, tunggu ente 22 tahun kemudian itu. Iya, saya seperti ini bukan simsalabim langsung nongol pring, enggak, ada proses waktu yang harus saya jalani itu. Ada pengalaman yang harus saya ambil. Ada pelajaran yang harus saya dalami di situ. Enggak bisa simsalabim. Ada proses semua. Yang mudah-mudahan kalau belajar dari sekarang 22 tahun kemudian baru bisa seperti saya. Iya. Dan insya Allah masalah pengobatan sudah menjadi program syiar dalam gelap. Jadi nanti bisa daftar melalui divisi dakwah. Namun nanti sebelum kita mengadakan pelatihan atau program itu, biasanya korwil itu mengajukan ke pusat untuk melakukan pengobatan massal ruqyah syar'iyah bagi khusus anggota korwil nantinya itu. Iya. Jadi buat kegiatan pengobatan ruqyah massal nantinya itu. Mungkin kedepannya akan diarahkan oleh pembina tentang kegiatan-kegiatannya. Dan insya Allah selepas Ramadan ini akan ada program-program kerja yang akan kita berikan kepada tiap korwil. Ya, dan juga tentang keseragaman struktural seluruh korwil se-Indonesia, ada keseragaman nanti itu. Dan insya Allah masalah itu sedang dalam penggodokan. Nanti kita juga akan ada ADART sebagai acuan induk kita, pergerakan semua korwil-korwil, apa yang harus dilakukan nggak perlu nanya lagi, tinggal lihat di ADART. Bagaimana pengangkatan anggota korwil, bagaimana seseorang menjadi fans korwil, bagaimana yang berkaitan dengan kas korwil, semuanya akan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Seperti itu. Ya Kang ya? Oke. Silakan pertanyaan terakhir. Monggo yang lainnya bisa bertanya. Ada?
dari ilmu agama tapi lebih ke ilmu minyak wangi, Pak. Nah, beberapa kali kita melihat abang menyodorkan wangi-wangian itu ke makhluk gaib. Dan beberapa sebetulnya makhluk gaib itu pun sebetulnya menyukai wangi-wangian karena beberapanya juga ada yang pakai kembang lupa dan lain sebagainya, Pak. Akhirnya saya mempelajari Amel Alkohol, terus mempelajari Gija Kasturi, saya mempelajari itu ternyata kandungannya rata-rata berupa kayu-kayuan, Pak. Jadi cendana, daharu dan lain sebagainya. Sedangkan minyak wangi yang dipakai oleh teman-teman yang lebih spiritual itu berupa minyak wangi yang berbahan dari bunga-bungaan, Pak. Pertanyaannya mungkin sepele sih, tapi apakah ada dampaknya antara minyak wangi yang berbahan bakar kayu, termasuknya saya pernah mempelajari juga ternyata di Arab juga di Mekah mungkin dibakar juga daharu, sedangkan di beberapa punden dibakar minyak wanginya sama tapi satunya getah pohon trunyan atau kemenyan. Kalau di Bali untuk mayat, untuk trunyan itu getahnya dibakar jadinya wangi, Pak. Tapi yang di Saudi Arabia mungkin daharu yang dibakar, tapi yang kedua ini sama-sama wangi tapi punya komponen yang satunya gebit orang dulit, yang satunya mau dulit gitu. Apakah itu ada ceritanya, Pak? Apa memang tidak ada? Kalau tidak ada ya berarti alhamdulillah, berarti semuanya masih bisa dipakai gitu, Pak. Bisa aja, Pak. Assalamualaikum. Semua dilihat dari faktor kebiasaan. Iya. Faktor kebiasaan. Rata-rata masyarakat Indonesia memang dari zaman dulu sampai sekarang itu kerap menjadikan bunga-bunga dan getah sebagai wangi-wangian. Jarang dari yang berasal dari kayu. Tapi mereka menggunakan itu semua. Dan sejak zaman dulu, bahkan pra-Islam, sebelum Islam itu ada di tanah Jawa ini, mereka menjadikan wangi-wangian sebagai persembahan kepada makhluk-makhluk atau jin penguasa satu tempat atau daerah. Sehingga hal itu membuat sang jin ini merasa terhormat, dihormati, dan menjadi kebiasaan. Adat istiadat Jawa misalnya kalau kita bertamu itu ngasihnya gula kopi. Kalau di Jakarta buah-buahan. Jadi masing-masing daerah itu punya khas sendiri ketika menjamu seseorang, atau ibaratnya kita memberikan kepada tuan rumah. Di Arab Saudi sendiri itu ada wangi-wangian yang memang berasal dari bunga-bunga seperti mawar, seperti aroma vanila, itu pun dari bunga-bunga. Karena Saudi tidak memiliki kebiasaan menjadikan wangi-wangian sebagai wasilah perantara komunikasi dan membuka interaksi dengan makhluk, makanya jin-jin di Arab Saudi bengong aja kalau ada wangi-wangian. Ini mau diapain ini? Karena mereka nggak dibiasakan seperti itu. Iya. Dan kenapa kok ketika ada wangi-wangian yang berasal dari kayu, makhluk jin yang ada di Indonesia ini takut? Bahkan beberapa kali saya tes dengan aroma kasturi, amir out, mereka ketakutan. Karena mereka nggak terbiasa dengan aroma itu. Iya, sama aja kayak ente semua. Biasa aroma wangi-wangian kembang, tiba-tiba nyium bau ketek. Enak nggak kira-kira? Iya kan? Oh kan enak. Artinya semua faktor kebiasaan aja. Ya, faktor kebiasaan. Dan ingat, makhluk itu, makhluk jin, ya, makhluk jin yang sesat itu takut dengan segala bentuk kebaikan, ya, segala bentuk keindahan. Itu mereka nggak suka itu. Makanya ketika dikasih aroma-aroma yang memiliki karakter itu misalnya, mereka pasti takut dan menghindari itu. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya.
Jadi secara umum antara wangi-wangian yang dicium sama makhluk tidak ada kaitannya dengan benda-benda tertentu, kayu, getah, bunga dan lain sebagainya. Semua kembali yang pertama kepada niat si pelaku, yang kedua kebiasaan itu makhluk. Seperti itu ya. Sama aja kayak misalnya ada satu tempat senangnya wangi-wangian melati, tiba-tiba ente kasih wangi-wangian ini pasti dia marah. Atau sebaliknya, yang senangnya syaratnya bunga mawar ente kasih bunga melati, tentu dia juga nggak suka. Jadi semua tergantung dari kebiasaan. Apalagi aroma kasturi. Kasturi itu hampir semua jin takut. Karena apa? Kasturi itu aromanya penduduk surga. Jadi penduduk surga itu aromanya itu aroma misik. Kalau misik bahasa Arab, bahasa kitanya kasturi. Jadi misik sama kasturi itu sama. Dan kasturi itu bukan berasal dari kayu. Kasturi asli itu berasal dari hewan kijang. Sekarang udah langka, bahkan harga satu tetes itu miliaran. Karena pertama rusa itu sendiri sudah mulai sedikit dan dilindungi, jadi nggak bisa diambil kantung dari rusaknya itu, menyannya itu. Jadi diambilnya dari itu aroma misik atau aroma kasturi yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman Nabi masih banyak rusa, jadi mereka ngambil sebagai bahan dasar pembuatan minyak misik dari hewan rusa atau kijang, seperti itu. Ya. Oke lah kalau begitu, karena kita akan persiapan liputan, waktu juga udah semakin malam, mungkin insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Siap. Acara selanjutnya yaitu doa langsung dipimpin oleh Abah. Waktu kami persilahkan. Baiklah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum sama-sama kita tutup majelis ini, mari kita rendahkan hati kita tundukkan kepala kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permohonan dan permintaan kita. Ala hazihi niyyah wa ala likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahalazim nastaghfirullahalazim nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hazat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sini, Dit.
guruku, persembahkan untuk guruku Ustadz Muhammad Hakim Bawazir. Jalan syiarmu penuh dengan rintangan dan cobaan, namun engkau tetap sabar dalam menghadapi masalah yang silih berganti. Menjaga iman, ilmu, dan amal adalah sebuah pesan yang akan selalu dijalankan. Semoga Allah Ta'ala melindungi engkau dari segala keburukan, dan semoga kita selalu bisa terus bersilaturahmi dan terus berjuang bersama selamanya. Tetap di syiar dalam gelap.